Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Sandi Harbian, Mila Sardewi, dan Riza Sulfida pada mata kuliah mikrobiologi. Kami di sini akan mempresentasikan materi mengenai 1. Mikoplasma, 2. Viroid, dan yang ketiga yaitu prion. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang mikoplasma. Apa sih yang dimaksud dengan mikoplasma itu? Nah, mikoplasma adalah genus bakteri yang tidak memiliki dinding sel. Tanpa dinding sel tersebut, mikoplasma tidak terpengaruh oleh kebanyakan antibiotik biasa, seperti penisilin atau antibiotik beta-laktam lain yang umumnya menyerang sintesis dinding sel. Mereka biasanya bersifat parasit atau saprotropik. Beberapa spesies bersifat patogen pada manusia, termasuk Mycoplasma pneumoniae. Karakteristik mikoplasma. Mikoplasma mempunyai karakteristik sebagai berikut, yaitu 1. Ukuran terkecil mikoplasma yaitu 125 sampai 250 nanometer. Yang kedua yaitu mikoplasma sangat pleomorfik karena dinding selnya tidak kaku dan dilapisi 3 lapis membran unit yang mengandung sterol. Yang ketiga yaitu mikoplasma sangat resisten terhadap penisilin karena pada dinding selnya tidak terdapat struktur tempat penisilin beraksi. Yang keempat yaitu mikoplasma dapat bereproduksi dalam media bebas sel pada agar pusat keseluruhan koloni melekat di bawah permukaannya. Yang kelima yaitu pertumbuhan dihambat oleh antibodi yang spesifik. Yang keenam, mikoplasma mempunyai afinitas untuk membran sel mamalia. Infeksi bakteri mikoplasma. 1. Yaitu Mycoplasma pneumonia. Infeksi bakteri ini berada di saluran pernafasan yang disebabkan oleh bakteri Mycoplasma pneumoniae. Yang kedua yaitu Mycoplasma genitalium, menyebabkan infeksi urogenital yang mungkin bisa diteruskan ke pasangan saat berhubungan seks tanpa kondom. Yang ketiga, Mycoplasma gallisepticum yang menyebabkan penyakit pernafasan kronis pada berbagai jenis burung. Yang keempat yaitu Mycoplasma hypopneumoniae, menyebabkan pneumonia enzotik pada babi. Selanjutnya yaitu viroid. Jadi apa sih itu viroid? Viroid merupakan molekul kecil RNA sirkuler telanjang atau tanpa kapsid yang lebih kecil dari virus. Viroid ini hanya berupa asam nukleat yang terdiri atas beberapa ratus nukleotida dan tidak mengkode protein, tetapi mampu bereplikasi di dalam sel inang dengan menggunakan enzim seluler. Nah, viroid ini biasanya menginfeksi tanaman. Jadi, molekul RNA pada viroid akan mengganggu metabolisme sel dan mengacaukan sistem pengendalian tumbuhan, sehingga menghambat pertumbuhan tanaman. Selanjutnya yaitu karakteristik viroid. Jadi, viroid hanya mampu bereproduksi di dalam sel yang hidup sebagai partikel RNA. Yang kedua, dapat menginfeksi susunan yang terdapat dan mempunyai 2 kilobasa. Yang ketiga, ukurannya terbilang kecil, yaitu 80 kecil daripada virus. Yang keempat, dapat menginfeksi tanaman. Yang kelima, asam nukleat yang infeksius atau dapat menular. Dan yang keenam, tanpa selubung protein. Klasifikasi viroid ini berdasarkan replikasinya dibagi menjadi 2 famili, yaitu famili Phosphoridae dan famili Afsunviroidae. Yang pertama yaitu famili Phosphoridae yang bereplikasi diri di dalam nukleus. Terdapat 5 genus pada famili ini. Yang pertama, genus Phosphoridae yang ditemukan pada potato spindle tuber viroid dan citrus exocortis viroid. Yang kedua, genus Hostu-viroid yang ditemukan pada Hopstan viroid.
Yang ketiga, genus Cocad viroid yang ditemukan pada coconut kadang-kadang viroid. Yang keempat, genus Absca viroid yang ditemukan pada apple scar skin viroid. Yang kelima, genus Cole viroid yang ditemukan pada Coleus Blamel viroid 1. Selanjutnya yaitu famili Apsun viroidae yang mereplikasikan dirinya di dalam kloroplas. Pada famili ini terdapat 3 genus. Yang pertama yaitu genus Apsun viroid yang ditemukan pada avocado sunblock viroid. Dapat dilihat pada gambar, infeksi ini menyebabkan hasil yang lebih rendah dan kualitas buah yang lebih buruk. Avocado sunblock viroid ini merupakan viroid terkecil yang diketahui menginfeksi tanaman dan ditularkan melalui serbuk sari dan biji atau tunas yang sudah terinfeksi. Dapat dilihat gejalanya seperti guratan garis yang membujur kuning pada buah, dan buahnya juga bisa menjadi merah atau putih. Yang kedua yaitu genus Pelamo viroid yang ditemukan pada Peach Latin mosaic viroid. Yang ketiga yaitu genus Ella viroid yang ditemukan pada Eggplant Latin viroid. Selanjutnya yaitu prion. Prion atau Proteinaceous infectious particle adalah suatu partikel protein yang dapat menginfeksi. Karakteristik prion yang pertama, tubuhnya terdiri atas protein tanpa asam nukleat. 2. Tidak mempunyai DNA dan RNA. 3. Dapat bereplikasi tetapi mampu mengubah protein menjadi protein versi prion. 4. Protein prion memiliki bentuk atau konformasi yang berubah, yaitu PRP-SC. 5. Protein prion PRP tidak hanya ditemukan pada tubuh manusia, tetapi juga pada vertebrata sehat lainnya. Struktur prion secara morfologis dan fungsional. Yang pertama ada PRPC, protein prion endogen, seluler dan umum yang tidak menular dan ditemukan terutama di sistem saraf pusat dan berbagai jaringan tubuh. PRPC didefinisikan dengan baik dalam struktur. Ini terutama memiliki struktur alpha helix dan terdiri dari 209 asam amino pada manusia. Satu ikatan disulfida. Keadaan normal prion memiliki massa molekul 35 sampai 36 kDa. Kemudian pada PRPSC, ketika PRPC mengalami perubahan struktural, itu akan gagal melipat menjadi status PRPSC. Ia memiliki proporsi tinggi struktur beta sheet daripada struktur normal alpha helix. PRPSC adalah keadaan menular yang menghasilkan pembentukan atau plak amiloid yang kemudian mengarah pada neurodegenerasi. Kemudian penyakit prion. Ada beberapa penyakit prion diantaranya yaitu pertama CDJ atau Creutzfeldt-Jakob, kemudian yang kedua VGCD atau varian Creutzfeldt-Jakob, kemudian yang ketiga fatal familial insomnia. 4. Kuru. Yang kelima bovine spongiform encephalopathy. Kemudian yang keenam penyakit wasting kronis. 7. Scrapie. Dan yang kedelapan encephalopathy spongiformis felin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a bed.